Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan mengenai modul yang keenam, yaitu mengenai link dan pencarian file. Jadi pada praktikum kali ini kita akan mempelajari konsep dari link, yaitu berupa hard link dan symbolic link. Kemudian kita juga mencari berkas pada sistem berbasis Unix, dan juga kita dapat mengganti suatu perintah dengan perintah lain yang baru. Seperti biasa kita jalankan dulu Ubuntu yang sudah kita mount atau kita instalasi pada Oracle Virtual Machine VirtualBox ini ya. Jadi untuk konsep link ini itu ada dua, yaitu hard link dan symbolic link. Dua-duanya hampir sama persis, tapi akan ada perbedaan mengenai fungsinya. Ya, fungsinya di sini ya. Yang pertama, ini hard link merupakan jenis link yang nanti sebenarnya dia tetap mempertahankan izin dan waktu akses dari file aslinya. Bahkan keduanya memiliki nanti nomor node yang sama, tetapi keduanya nanti bisa memiliki perbedaan pada nama file dan lokasinya. Seperti biasa kita klik dulu pada bagian sini, kemudian kita ketik terminal. Kita gunakan terminal ini untuk melakukan perintah-perintah di Linux ini. Kemudian hard link nanti itu merubah salah satu. Jadi pada saat kita buat hard link gitu ya, semacam shortcutnya atau semacam pad ya, semacam padnya atau ya pad ya, reference-nya. Ketika kita mengubah salah satu pada file aslinya atau link akan berpengaruh pada keduanya. Kedua file tersebut menjadi sama-sama pentingnya. Jadi jika salah satu dihapus, tetapi jika salah satu dihapus nanti itu tidak akan berpengaruh pada yang lainnya. Hard link tidak diperbolehkan untuk digunakan pada file system ya. Kita akan coba melakukan praktikum dulu, kemudian nanti kita akan melakukan percobaan yang ada di modul. Sini kita mulai dari misalnya kita akan membuat untuk membuat hard link itu perintahnya ln ya. Nanti kalau untuk membuat soft link atau symlink, symbolic link atau yang sering dikenal dengan symlink itu nanti menggunakan ln juga, tapi ada min s-nya ya, ln min s spasi min s. Kita coba yang hard link dulu. Di sini kita akan buat hard link dari file. Kita buat file dulu sebenarnya ya, file stuff 2 ke file stuff dulu ya, stuff saja ya. Dari file stuff 2 ke file stuff yang ada di dalam. Kita punya apa di dalam yang kemarin-kemarin ya. Kita cek dulu di sini. Ada misalnya kita buat sama aja ya. Kita buat file baru yaitu masuk dulu ke misalnya ini di sini ada public ya, public dan kita cek lagi tidak ada apa-apanya. Kita buat file baru cat misalnya stuff ini ya, atau ini dibuat di saya ulangi, saya buat di root dulu yaitu cat stuff ini ya. Sebentar, ini ada kesalahan. Menampilkan dulu, kita cek dulu di sini percobaannya. Oh, pakai tanda lebih besar ya, pakai tanda lebih besar. Ya, kemudian misalnya Amir
Budi, Cici, Dedi, Eko. Ya, kita cek dulu dengan perintah tadi sudah disimpan ya. Kemudian kita perintah untuk melihat. Sini ada cat stuff. Nah, ini modul yang kelima sebenarnya. Kita ulang lagi, membuat file baru dengan nama stuff ini, perintahnya cat ini, kemudian diisi file tag itu seperti ini. Akhiri dengan Ctrl C, simpan. Kita lihat isinya cat stuff, kemudian seperti ini. Kita kembali lagi ke folder ke prompt lagi. Kemudian kita coba membuat hard link untuk file ini ya, file stuff ini ke direktori public dengan nama stuff2 ya. Kita coba dengan perintah ln, kemudian filenya ini saya ke public. Public benar. Public, kemudian stuff2 ini. Stuffnya sudah benar ini, kemudian creating hard link stuff nusa. Ada kesalahan di sini. Gunakan ini. Ya. Jadi perintahnya hanya ini. File maaf ini ya. ln staff, kemudian nama file yang tidak dibuat hard linknya, kemudian kita mau buat hard linknya kemana, ke file apa, yaitu ke file stuff2 di folder atau direktori public. Kita cek di dalam public itu ya. Nah, di sini ada stuff2 ini ya. Kemudian kita cek lagi di sebentar, kita kembali lagi ke sini. Kita cek dengan cara list min al. Itu memang kita harus perhatikan di sini ada beberapa file yang kita punyai. Stuff itu ya, stuff. Ini urut abjad ya, stuff ini ada di sini. Ya. Kemudian nanti di situ akan dimunculkan nanti ya. Jadi kedua filenya nanti memiliki ukuran izin dan waktu akses yang sama. Stuff2 nya ini kita cari dulu di dalam folder ya, soalnya folder public ya. Berarti ya stuff2 ini ya. Jadi ini bisa diperhatikan yang bagian sini benar ini ya. Stuff ini min rw, nrr ini sama ya. Ini juga ya. Waktunya sama ya. Ya, sama. Waktu aksesnya sama nanti. Ya. Kemudian kita coba menambah ya. Menambah. Jadi sebenarnya kalau di dalam sistem nanti ketika kita memberikan stuff2 ini, itu yang diubah hanya file bukan aslinya, bukan aslinya. Meskipun nanti makanya hati-hati kalau dalam membuat hard link ini tidak direkomendasikan digunakan pada file di sistem. Jadi supaya tidak terjadi kekacauan tadi ya. Kita coba misalnya nano stop 2 ini ya, untuk mengedit isinya. Ya, ini Amir, Budi, Cici, Dedi, Eko, kemudian Firman, kemudian Ctrl X, yes, tekan Y, enter. Kita lihat
kita keluar dulu, kita cek yang staff cat staff ini ya. Nah, di situ juga nambah satu lagi firman. Nah, makanya dia akan melalui hardlinknya ini kita bisa mengubah file yang dibuat hardlinknya tadi. Kemudian yang kedua ini adalah symbolic link atau sering dikenal dengan symlink. Link ini tipe lain sebenarnya, tipe lain dari link adalah symbolic link tadi ini. Jadi link ini mengizinkan fleksibilitas yang lebih besar. Pengguna dapat membuat link simbolik ke direktori dan mengaitkan pada file di sistem. Menghapus file asli tidak akan menghapus file, link simboliknya, tetapi hanya file aslinya saja. Jadi kalau yang hardlink tadi memang ketika kita mengubah pada salah satu file asli atau link akan berpengaruh memang tadi ya, mengubah menambah nama firman tadi. Kemudian ketika jadi keduanya tetap penting yang hardlink tadi. Tapi jika salah satu dihapus itu sebenarnya nanti tidak akan berpengaruh pada yang lainnya. Ya. Itu yang hardlink. Kalau yang symlink di sini, ketika kita menghapus file aslinya itu tidak akan menghapus link simboliknya. Ya, link simboliknya nanti tetap ada, nanti akan ada perbedaan warna nanti kita lihat di sini. Ya. Di sini ada staff seperti ini, kemudian kita chat cd public. Maaf, cd public tanpa s. Kemudian kita cek, ya, staff 2 di sini ada. Saya clear dulu. Ya, kita mulai dari symbolic link. Di sini symbolic link perintahnya sama. Untuk membuatnya kita ketik perintah ln tapi ditambahkan minus s atau min s. Ini di sini kita akan membuat symbolic link untuk file apa ya? Kita belum lihat tadi ya isinya apa. Kita masih punya apa? Atau kita buat baru boleh. Kita buat baru lagi. Kita cek dulu yang ada di dalam ini ya. Misalnya kita cek dulu. Jadi bebas ya mau di dalam folder atau tidak, yang penting path-nya tetap ada nanti ya. Kalau misalnya saya punya data itu ya, cd data, benar kan? Ya. Itu di situ ada dokumen. Oh, saya lihat ada juga tugas. Nah, ada juga di dalamnya tugas txt juga. Kemungkinan gitu ya. cd tugas pemrograman. Nah, ini panjang banget ini. Nah, kosong ya. Sampai tugas saja gitu, coba misalnya kita hanya sampai tugas saja. Ya, kita coba ini aja, langsung aja ln. Oh, kita belum buat filenya ya, yang mau dibuat ini, yang buat simbolik. Kita buat dulu di dalam data, langsung aja biar cepat. Data slash apa tadi? Dokumen. Ya, ya sampai sini aja coba. cd slash data slash dokumen. Kebalik. Ya, begini. Ya, betul. Nah, seperti ini. Di dalamnya kita buat yang terakhir ini ya. Kita langsung mau menuju ke directory dokumen kalau punya. Kemudian di dalamnya kita buat file baru lagi, misalnya gas.txt. Nah, kelupaan ininya. Ya.
tugas 1, tugas 2 misalnya, tugas 3 dan seterusnya misalnya. Saya simpan, kemudian kita cek ada tugas.txt untuk mengecek isinya ya. Nah, sekarang kita buat simbolingnya. Saya ke root dulu. Saya anggap ln main s, kemudian di data itu ada dokumen, kemudian di dalamnya tadi ada tugas.txt. Ini adalah file yang mau saya buat simbol atau simbol link, symlink atau simbolik linknya menjadi tugasku misalnya itu. Ya, kita cek. Sini ada tugasku, warnanya berbeda ya. Warnanya berbeda. Nanti itu sama dengan yang tadi. Jadi file link simbol ya ini dapat diketahui dengan melihat daftar file secara detail pada direktori. Ini misalnya saya cek dulu coba. ls min al. Ini banyak memang ya. Cuma di sini ada ininya ya, ada keterangan ini. Ini kalau mungkin berbesar bisa ya. Nah ini ya keterangannya ini. Jadi ada simbolik tugasku yang merefer atau mengarah ke data dokumen tugas txt seperti ini. Baik, semoga nanti penjelasan ini bisa dipahami. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Beberapa fungsi memang hotlink dan simbolik ini memang ada beberapa yang memang sulit untuk mengimplementasikannya, apalagi yang baru saja mengenal Linux ini ya. Sekarang kita menuju ke yang materi berikutnya, sub materi berikutnya pencarian file. Pencarian file ini di mana-mana merupakan pekerjaan yang mungkin sering kita lakukan ketika kita mengoperasikan sebuah sistem operasi atau pekerjaan apapun ya, mencari file pasti kita akan melakukan itu ya. Ada beberapa perintah nanti yang bisa digunakan untuk mencari file. Ada find, locate, which, dan where is ini ya. Kalau find itu digunakan untuk mencari file dari direktori yang ditentukan dan nanti bisa mencari di semua direktori di dalamnya untuk tentu saja dengan beberapa argumen ya. Tapi ketika kita tidak tentukan direktorinya, maka nanti find itu akan mencari mulai dari posisinya sekarang itu di mana, pada saat ini berada di direktori mana, baru nanti dia mencari ke subdirektori yang di dalamnya. Perintahnya itu find spasi kemudian slash lokasi argumen. Ada beberapa opsi atau parameter yang bisa digunakan untuk melakukan perintah find ini. Bisa dibaca di modul, di situ ada. Sekarang penggunaannya ya. Sekarang penggunaannya kita coba misalnya kita akan mencoba mencari ini ya, find. Saya cek. Kemudian saya cek dulu. Di sini meskipun kita sudah tahu letaknya, kita akan coba mencari dengan perintah find. Kemudian itu lokasinya di mana. Tadi kita punya tugas di dalam data itu ya. Dalam data itu kita punya tugas.txt itu ya. Kita coba cari data, kemudian di dokumen itu dokumen, kemudian main name tugas kita coba dulu ini tidak ditemukan ya, ternyata dokumen mungkin ada yang salah di sini ya. Ya, coba saya cek dulu perintahnya sudah betul apa tidak. Di sini ketika find kita langsung aja ya, namanya diketikkan. Oke, coba ya. Find. Kalau tadi berarti sudah tahu letaknya. Kalau ini kita
anggap tidak tahu letaknya ini ya. Nah, ada beberapa yang di dalamnya kita akan cari nanti ini ya. Jadi sebelumnya pastikan kita berada di directory ini ya, coba ya. Jadi data cd dokumen ya. Kan tugas misalnya ini. Nah, akan ditemukan ya. Kalau yang tadi kenapa selalu selalu ada komentar semacam ini karena tidak ditemukan ya. No such file or directory. No such file or directory, ini tidak ada file atau directory semacam itu ya. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya ya, kita akan ditunjukkan bahwa ada 2 file dan folder ini ya yang mengandung kata-kata tugas di sini ya. Fan langsung bisa dengan lokasinya. Saya coba dengan lokasi ini coba ya. Masih penasaran yang tadi find. Oh, mestinya gini mungkin ya. Data name tugas. Ya, ini ketemu ini seperti ini. Tadi ada yang salah. Slash-nya tadi tidak usah, yang di depan tidak usah diberikan. Langsung ini ya. Kalau mau lebih spesifik lagi, saya mau mencari file tugas txt. Itu akan ditemukan. Oh, ternyata dia ada di dalam ini. Betul, ya. Cuma ketika kita find langsung gini, tugas .txt, ini memang belum ini perintah yang memang tidak bisa mencari langsung di keseluruhan direktori yang kita punyai, tapi ini dia akan mencari di posisi direktori itu berada. Ini kebetulan berada di home. Ketika saya klik ini tidak akan ditemukan, tapi beda kalau saya sudah masuk ke dalam dokumen tadi ya. Ini dokumen. Dokumen ya. Biru ini. Nah, ini seperti ini ya. Saya akan mencari langsung dengan find tadi ya, tugas txt. Pasti akan ketemu karena memang berada di dalam direktori tempat file itu berada. Nah, seperti itu filenya kelemahannya. Jadi kita harus menuju dulu ke file yang satu-satu ya, ke direktori yang tidak dituju. Permasalahannya kita biasanya tidak seperti itu. Kita mencoba mencari keseluruhan direktori yang kita punyai, baru nanti akan ditemui. Untuk locate di sini itu menyediakan cara yang aman untuk mengindeks dan mencari file dengan cepat pada sistem. Jadi pencarian ini memang lebih cepat daripada find tadi, karena dia juga akan menyimpan izin akses file dan kepemilikan, sehingga pengguna tidak dapat melihat file yang tidak diizinkan untuk diakses juga ya. Pakai locate ya. Pakai locate, kemudian opsinya argumen apa gitu ya. Kita cek dulu, kita coba lagi. Di sini ada locate. Oh ya, kita coba nanti. Ini saya kembalikan ke normal, clear dulu. Kita cek locate, kemudian tadi ya tugas .txt. Kita coba pakai ini. Apakah bisa? Ya, dia hanya melocate saja, meletakkan saja, melocate-kan saja ya. Melokasikan saja. Tidak memunculkan ya. Tidak memunculkan aja ya. Kemudian kalau which ini, perintah which ini jadi dia mengambil satu argumen atau lebih. Setiap argumen akan ditampilkan pada layar yang berupa lokasi lengkap dari file executable atau program yang dapat dieksekusi atau dijalankan jika argumen yang diberikan tersebut dijalankan pada prompt cell. Perintahnya which, kemudian opsinya apa, nama programnya apa. Seperti contoh, nanti sebenarnya contoh-contoh ini bisa Anda nanti lihat di internet, banyak di YouTube juga ada.
karena ini ada beberapa variasi-variasi pencarian ya. Kita coba width misalnya, width ini width, kemudian saya tadi punya dokumen misalnya, ada nggak? Tidak ditemukan. Nah, width locate ya, ini masih ada beberapa yang ya seperti ini, width locate misalnya, width locate. Coba di sini memang dia akan mencari di directory user bin locate gitu ya. Masih belum memenuhi apa yang diinginkan ini aja ini. Kemudian where is ini nanti akan mencari kode sumber atau binary dan manual dari file yang ditentukan. Where is. Nah, jadi dia mencari perintah ls itu sebenarnya letaknya di mana? Oh, letaknya di bin ls user share main 1 ls 1.1.gz. Nah, munculnya seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah yang menarik. Jadi kita bisa memberikan nama lain ke satu perintah atau lebih. Alias biasanya adalah singkatan dari perintah-perintah lain di sini ya. Misalnya kita coba alias ada ls kita ganti dengan tampil gitu misalnya gitu ya, atau dir tampil sama dengan ini ya. Perintah tampil ini akan sama fungsinya dengan ls ya. Ini jadi menyenangkan kalau yang ini kita ganti-ganti sesuai dengan kehendak kita ya. Silakan dicoba-coba yang lainnya ya. Tapi perintah ls-nya bagaimana? Dia tetap akan berfungsi sebagaimana mestinya ya, karena dia file aslinya atau perintah aslinya ya. Dan juga nanti alias ini sebenarnya bisa digunakan untuk menyatukan beberapa file dalam satu lajur. Nanti kita akan perjelas di dalam materi bash ini ya, bash file nanti ya. Baik, sementara ini dulu. Nanti ada beberapa contoh-contoh sebenarnya ini hanya kaitannya dengan 3 hal, link tadi, kemudian pencarian file dan alias tadi ya. Silakan dikerjakan percobaannya, dikerjakan saja di situ. Nanti hasilnya bisa juga dikirimkan untuk paling lambat minggu depannya lagi ya. Hasilnya dikirimkan seperti biasa di e-learning, kemudian nanti dibuat PDF, screenshotnya hasilnya dan skripnya seperti apa nanti dikerjakan atau dikirimkan melalui e-learning. Batas waktunya ya pertemuan berikutnya lagi saya harapkan sudah dikerjakan. Jadi artinya Anda punya waktu seminggu ini ya. Kalau lebih cepat lebih baik karena ini hanya mencoba-coba ya. Itu ada di halaman 47 semua sudah di percobaan itu semua sudah dituliskan perintahnya. Nanti kalau ada yang error silahkan ditanyakan. Seperti kemarin itu ada yang menanyakan ya halaman ini ya. Jadi nanti ini tugasnya halaman 47 sampai dengan 48. Kemudian ada menanyakan saya ngetik ini, pipe ini tidak muncul, tapi ada beberapa yang muncul. Nah, itu solusinya memang saya kemarin saya sampaikan yang bagian itu di skip dulu. Ya, tapi sebenarnya ada beberapa dari Ubuntu yang bisa muncul ini ya. Kita exit, kemudian kita kalau mau keluar dengan normal ya berarti kita close di sini. Kita matikan mesinnya, power of the machine. Kalau save the machine state itu nanti berarti status terakhir mesinnya seperti apa. Ketika kita lagi buka apa itu seperti hibernate ya. Tapi kalau kita mau power off seperti ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.